Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh kebakaran memberikan dampak mengerikan dan merugikan. Masalah kebakaran sebetulnya bukan kejadian baru, tetapi sudah dari dulu. Mengapa hal ini masih belum bisa ditanggulangi? Kebakaran di rumah, gedung, apartemen, rumah sakit, dan pabrik terjadi akibat dari korsleting listrik dan keteledoran manusia. Sangat disayangkan apabila harta bahkan nyawa menjadi korban akibat kebakaran. Perlu diketahui, kebakaran terjadi dimulai dari nyala api kecil. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa memadamkan api kecil tersebut sebelum menjadi api besar. Banyak kita cenderung meremehkan kebakaran. Alangkah bijak bila kita dapat mempersiapkan diri bila kejadian kebakaran menimpa kita. Selamat pagi pemirsa, kita membuka acara pagi ini dengan sebuah informasi yang mungkin sangat penting bagi Anda dan juga membuat kita pun sebagai para host tadi sempat berbincang-bincang ya, ini merupakan suatu hal yang memang sangat yang pasti mencemaskan, mengkhawatirkan, tetapi terkadang tidak semua orang siap untuk menghadapi hal ini. Perkembangan paling baru atau paling modern tentang bagaimana menanggulangi apabila terjadi kebakaran. Ya, PowerX, don't worry, be safety. Safety adalah segala-galanya dan kita akan langsung berbicara dengan narasumber kita. Telah hadir di studio ada Bapak Agus Johan Cendra selaku General Manager PT Mandiri Sentral Wahana. Apa kabar Pak Agus? Pagi. Dan ada Bapak Michael Adi Wibowo selaku Marketing Manager PT Mandiri Sentral Wahana. Ya, ini adalah tamu-tamu kita dari Fireblock Indonesia, namanya aja udah Fireblock yang ngeblok api. Ya, PowerX, don't worry, be safety. Kita bicara mengenai kebakaran. Pak Michael boleh, Pak Agus boleh menjawab. Sampai sekarang masih terjadi di mana-mana dan masih mengakibatkan korban yang cukup banyak, kerugian begitu besar. Jiwa. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Apakah memang segitu sulitnya mengendalikan api? Sebenarnya ya, masyarakat Indonesia masih banyak yang meremehkan mengenai masalah kebakaran ini. Ya, alangkah bijaknya apabila setiap masyarakat sudah mempersiapkan satu alat proteksi, baik itu di rumah, di kantor, atau di tempat usahanya, atau bahkan di mobilnya, satu alat proteksi yang bisa menjaga dari bahaya kebakaran itu. Alat pemadam konvensional, ada banyak sekali syarat-syaratnya. Pertama adalah manual. Butuh manusia, kalau nggak ada manusia nggak bisa gunainnya. Betul, harus seperti itu. Kemudian gitu ya. Betul. Terus yang kedua adalah dia ada kelas-kelas pemadam kebakaran ya. Jadi nggak bisa kalau kelas pemadam kebakaran yang beda padat dipakai untuk yang kelistrikan seperti itu agak rancu seperti itu. Alat-alat pemadam yang konvensional mereka harus ada maintenance setiap tahun sekali. Padahal orang Indonesia biasanya panasnya di awal beli, after itu mereka nggak ngerti cara penggunaannya, cara maintenance seperti itu dan mereka nggak ngerti cara untuk pengisian ulang seperti itu. Dan itu jadi banyak hal sekarang ini kalau kita rangkum ya dari banyak orang yang selama kita ketahui, masyarakat modern sekarang ini mereka membutuhkan sebetulnya alat yang instan, yang canggih. Yang pasti yang kemudian pertama adalah otomatis. Mereka nggak mau yang manual seperti itu kalau bisa. Kemudian mereka yang nggak ribet lah. Cara pengguna yang gampang. Kalau bisa sesimpel mungkin karena waktu jadi kebakaran orang udah kalut secara pikiran, secara jalan-jalan pikiran seperti itu. Mereka cari yang simpel seperti apa. Betul. Kalau bisa juga nggak perlu maintenance. Setelah terbeli, ya alat itu bisa ngelindungin kita selama mungkin seperti itu dengan masa waktu tertentu seperti itu. Dan kalau bisa jangan sampai ada kelas-kelasnya lagi. Jadi alat ini satu ya bisa untuk ke segala kelas atau untuk beberapa kelas. Kalau menurut saya itu yang dibutuhkan untuk masyarakat sekarang ini. Nah, pertanyaan paling penting, ada nggak sih alat seperti itu yang bisa semuanya? Ada sebetulnya, betul ada. PowerX ini? Iya, PowerX ini. Nah, nanti akan kita bahas juga mengenai kelebihannya seperti apa. Karena di segmen awal ini kita juga harus menekankan kepada pemirsa bahwa yang namanya kebakaran itu tuh memang tidak hanya saja bisa dicegah sebenarnya. Bisa diantisipasi, bisa dicegah. Dan manakala kita biarkan sampai terjadi, itu kerugiannya tidak hanya saja pada kita aja, tapi di Indonesia dengan pemukiman yang sangat padat itu bisa menyebar kemana-mana ya. Fireblock, usaha pemadam api cerdas terinstalasi. Fireblock efektif memadamkan kebakaran sekaligus mencegah kebakaran luas. Fireblock pemadam ramah lingkungan, bebas perawatan dan sebaiknya berada di sekeliling kita. Fireblock. PowerX pemadam api cerdas terinstalasi. PowerX efektif memadamkan kebakaran sekaligus mencegah kebakaran luas. PowerX pemadam ramah lingkungan, bebas perawatan dan sebaiknya berada di sekeliling kita. PowerX.
Baik, kami lanjutkan lagi Coffee Break di pagi hari ini menemani Anda dimanapun Anda berada dan masih membahas mengenai bagaimana caranya kita untuk bisa menanggulangi apabila terjadi kebakaran ya dengan FireX ini, di mana tentunya don't worry be safety, itu yang kami harapkan bisa kita dapatkan bersama tentunya. Nah, di sini akan ditunjukkan oleh Pak Michael dan juga Pak Agus bagaimana cara kerjanya. Bisa dijelaskan dulu alat ini apa? Oke, yang tadi saya mungkin jelaskan ya, bahwa saat ini masyarakat butuh alat yang pasti pertama canggih, kemudian instan. Nah, di sini kita mencoba untuk kita memperkenalkan alat yang terbaru dari kita. Ini adalah PowerX seperti itu. Dan mungkin sampai saat ini kita menggunakan alat tim pemadam yang lama itu biasanya agak ribet pertama ya. Ini penggunanya sangat mudah sekali. Karena kita tinggal tempatkan PowerX ini di tempat-tempat titik rawan seperti itu. Contohnya kita ada di sebelah saya ini ada panel. Kita tinggal taruh karena ini termasuk salah satu titik rawan terjadi kebakaran. Panel listrik seperti, ya? Betul. Kita nggak mungkin selama 5 menit atau 10 menit kita buka panel untuk kita ngecek apakah terjadi konsleting seperti itu. Kita harus mempercayakan kepada alat yang akan melindungi daripada panel listrik seperti ini. Kita tinggal taruh aja, Pak. Jadi misalkan seperti ini, itu menempel aja. Kita tinggal taruh magnet ya. Betul, magnet aja seperti ini. Nah, dia penggunanya yang pertama adalah otomatis. Jadi setelah dia terkena api atau mungkin suhu tertentu di 180 derajat, dia yang akan langsung melindungi kita. Seperti itu. Jadi kita nggak usah ribet lagi, harus mengambil alat lagi, dia yang akan melindungi kita. Seperti itu. Jadi terdeteksi panas ataupun api, dia akan menyala. Dia akan langsung menyemburkan cairan kandungan daripada PowerX ini untuk memadamkan apinya. Ya, seperti yang terlihat di layar televisi. Jadi dalam hitungan detik saja ya sudah langsung bereaksi ya dia ya. Betul. Jadi belum sempat terjadi kebakaran yang menyebar yang dikatakan tadi ya. Jadi dari api kecil gimana kita bisa memadamkan terlebih dahulu. Oke, tadi dikatakan ada beberapa titik rawan, titik-titik selain ini panel listrik di mana lagi kira-kira yang harus mendapatkan perlindungan? Sebetulnya kalau kita bisa lihat nanti ada di area, kalau misalkan kita ada mobil seperti itu, kita bisa di kap mesin mobil juga. Kita bisa melakukan. Cuman yang penting adalah beberapa keunggulan dari alatnya kita. Yang pertama adalah tadi otomatis. Kemudian mungkin dia tidak perlu maintenance. Jadi tidak perlu namanya pengisian ulang karena dia akan bertahan sampai 3-5 tahun. Jadi free buat kita. Jadi kita nggak usah ribet lagi untuk kapan ini harus pengisian ulang seperti itu. Kemudian dan dia bisa untuk ke segala jenis kelas kebakaran. Benda cair, benda kelistrikan atau benda padat seperti itu. Iya, biasanya kalau udah listrik kan beda lagi kan penggunaannya, tidak bisa menggunakan air dan sebagainya ya. Oke, jadi dikatakan dari produknya ada satu ini, ya mungkin ada produk yang lain juga bisa dijelaskan, Pak? Nanti kita akan bahas. Memang itu juga nggak kalah luar biasa lagi dari alatnya kita. Kalau ini Pak Agus, saya ingin ke Pak Agus. Ini biasa dengan benda sekecil ini cukup gitu? Apakah harus tergantung ukuran dari panel listriknya, perlu 2 atau perlu 3 atau bagaimana? Betul. Kita harus lihat juga keadaan panel listrik tersebut. Panel listrik kayak seperti di pabrik kan lumayan besar. Ya itu kita mungkin bisa kita bisa tempatkan beberapa unit di sana. Oke. Dan dia hanya akan menyala kalau api atau kalau panas? Sebenarnya pemicu utamanya adalah lidah api. Terkena lidah api. Terkena lidah api. Seperti itu. Dia akan langsung nyala. Nah, ini terkonek kemana Pak? Ini kan ada yang kabelnya. Sumbunya. Sumbu. Mungkin saya bantu jelasin ya Pak. Boleh. Ini jadi sebetulnya ini alat kita. Ini ada bisa 2. Kita keluarkan dulu Pak. Boleh. Biar lebih jelas. Oke, saya lihat. Sorry. Di sini. Jadi ini adalah alat kita. Jadi setelah nanti dia terkena ini ada triggernya nih, jadi sumbunya. Sumbunya mungkin agak beda dengan sumbu petasan atau sumbu dinamit ya. Kalau kita lihat kan bisa bergerak seperti itu kelihatan. Kalau di sini kecepatan dari sumbunya adalah 2 kali suara. Jadi sangat cepat sekali. Benar-benar dalam hitungan detik ya? Betul. Makanya itu ya kenapa kita bisa memadamkan api dengan cepat seperti itu. Dan jadi begitu ini terkena api, dia akan langsung gerak masuk ke dalam. Dia langsung menyemprotkan kandungan daripada PowerX ini seperti itu. Dan yang pasti di sini kita boleh berbangga karena kenapa kita di Indonesia juga kita sudah mendapatkan sertifikasi dari pemadam kebakaran DKI Jakarta juga. Betul. Seperti jadi dari internasional pun kita dari Spanyol, kita dari Jerman seperti itu dan banyak sekali ISO dan bahkan MSDS Material Safety Data sih menjelaskan bahwa kandungan di sini apakah berbahaya atau tidak buat manusia. Itu yang penting. Aman dan aman buat manusia, buat kita dan bahkan buat material di panelnya tersebut atau mungkin di titik-titik rawan yang lain. Jadi diibaratkan kalau terciprat kena manusia nggak masalah. Tidak dan di dunia internasional juga mengakuinya. Nah, kita bisa lihat berbagai sertifikasi yang sudah didapatkan baik nasional maupun internasional juga. Dan tadi kan sempat dijelaskan bahwa memang panel listrik itu, maaf ya saya kurang mengerti ya, ibu-ibu. Silakan Ibu Nadia. Tapi ini kan berbeda-beda ukurannya untuk industri, untuk rumahan, untuk pabrik, hotel dan sebagainya. Apakah dari pihak PowerX itu bisa sedikit memberikan guidelines? Oke, untuk ukuran segini membutuhkan berapa dan sebagainya? Apakah ada tim yang
bisa membantu untuk konsultasi? Oke, nanti kita sebetulnya untuk area yang misalkan di bawah 1 meter kubik, kita bisa menggunakan PowerX ini. Cuman untuk area yang lebih besar, mungkin kita memerlukan beberapa titik pemasangan daripada PowerX ini. Seperti itu. Jadi untuk ini lebih tepatnya adalah untuk perlindungan yang maksimalnya ada di 1 meter kubik. Seperti itu. Dan itu cuma hanya tinggal ditempelkan saja. Tidak perlu instalasi di baut atau pakai apa? Atau... tidak perlu. Jadi tinggal tempelkan aja. Di sini ada magnetnya yang akan langsung menempel dan mungkin kita bisa penambahan stiker yang akan. Karena kan kalau buat di mobil itu biasanya kan di kap mobil kan. Betul. Kap mobil. Mula api kan ya. Itu tinggal dibuka gitu ya. Iya, betul. Nah, di layar kaca nih bisa diletakkan di kap mobil. Jadi dia akan tersulut oleh lidah api karena kan kap mobil itu sendiri kan panas luar biasa kan kita ya. Lihat tuh, akan bekerja secara cepat. Dia akan menyemburkan kandungannya. Wow. Dan selesai. Tapi jiwa kita selamat. Yang menenangkan adalah di sini dia tersulutnya oleh lidah api. Jadi bukan oleh panas karena seperti kita ketahui kan kap mobil kan sangat panas. Jadi bisa dibedakan ya antara yang panas yang harus dipadamkan dengan panas yang memang normal ya. Iya, betul. Langsung mengorder ya, si PowerX itu ini. untuk mobil dan juga untuk industri ataupun pabrik atau perkantoran dengan instalasi listrik seperti ini. Tapi kalau untuk rumah ada lagi yang lain yang juga tidak kalah menariknya dan tidak kalah pentingnya untuk Anda. Yang mana kami akan segera kembali. Tentunya di Coffee Break. Fireblock, busa pemadam api, cerdas terinstalasi. Fireblock, efektif memadamkan kebakaran sekaligus mencegah kebakaran luas. Fireblock, pemadam ramah lingkungan, bebas perawatan, dan speknya berada di sekeliling kita. Fireblock. PowerX, pemadam api cerdas terinstalasi. PowerX, efektif memadamkan kebakaran sekaligus mencegah kebakaran luas. PowerX, pemadam ramah lingkungan, bebas perawatan, dan speknya berada di sekeliling kita. PowerX. Wah, luar biasa ya, kita bisa melihat ternyata cara kerjanya itu sangat cepat, membutuhkan manpower yang hanya sedikit, sangat sedikit bahkan sangat mudah digunakan. Jadi ini menunjukkan bahwa memang mungkin alat pemadam yang konvensional itu memang terlihat sangat kuno ya dibandingkan dengan yang baru ini sekarang ya. Dalam hitungan di bawah 7 detik, api besar bisa langsung padam. Dengan sendirinya ya, hanya ketika kita lemparkan Fireblock ini. Betul. Oke, ini berbeda dibanding dengan si PowerX ini ya. Betul. Bisa dijelaskan? Oke, saya coba bantu jelaskan ya. Tadi yang kita pemirsa juga di rumah yang udah kita lihat di videonya sebelumnya ini, itu memang ada sedikit perbandingan antara Fireblock dengan mungkin alat pemadam yang lain seperti itu. Bedanya adalah apa? Di mana Fireblock itu yang tadi bisa memadamkan api di bawah 7 detik. Otomatis lagi. Jadi kalau misalkan kita penempatan Fireblock ini di tempat titik yang rawan, dia akan langsung bereaksi. Masalahnya adalah kalau dengan alat pemadam yang lain, mereka membutuhkan waktu mungkin lebih banyak. Yang pasti manusia lebih banyak. Seperti itu. Jadi ini memudahkan kita. Asal kita penempatannya tepat seperti itu, dan itu akan Fireblock akan bekerja buat kita. Dan yang pasti, yang tadi yang seperti PowerX juga, dia tidak perlu namanya maintenance. Setiap tahun sekali tidak perlu harus diisi ulang. Dia langsung akan menghajar apinya seperti itu, dan bagusnya lagi setelah pemadaman, misalkan ada pemicu lagi, api seperti itu susulan, dia tetap akan melindungi kita di situnya. Jadi dia tetap akan melindungi area yang sudah terkena dari kandungan Fireblock-nya. Walaupun dia sudah pecah seperti itu, betul. Dia tetap akan melindungi area dia yang membuat area itu tidak bisa tersulut oleh dijangkau api dengan api lagi. Kalau boleh tahu, kenapa bisa begitu sebenarnya, Pak Michael? Apakah di dalamnya ada apanya sehingga dia tetap bisa melindungi ekstra cool atau apa? Itu rahasia perusahaan.
Ya, karena kan memang sifat dari kandungannya ini, dia ini memang kandungannya adalah fluorokarbosurfaktan. Nah, itu bumbu utama dari kita nih sebetulnya. Jadi dia juga akan mengikat oksigen untuk area sekitarnya. Mengikat oksigen. Dan dia akan langsung melingkupi dengan sempurna. Artinya sempurna ya dia akan memisahkan antara oksigen dengan bahan bakarnya tersebut. Jadi misalkan ada api lagi karena udah dipisah, tidak akan bisa terbakar lagi. Seperti itu. Dan ini bisa untuk jangkauan berapa jauh Pak Agus? Kalau yang tipe 1 liter ini kita untuk 2 meter persegi sampai 3 meter persegi. Ada satu lagi yang 4 liter ini bisa untuk jangkauan 7 meter persegi sampai 8 meter persegi. Wow, untuk api besar ya? Ya lumayan Dan besar lah. Yang bisa dilakukan hanya tinggal melempar saja. Atau menempatkan di titik tersebut ya. Ya misalnya kan kita kalau di rumah gitu ya, ditaruh di dapur gitu misalnya di dekat gas gitu ya. Atau di pokoknya titik kemungkinan api begitu. Pak Agus, Pak Michael boleh dong sedikit berkonsultasi dengan para pemirsa yang memiliki rumah-rumah yang belum dilengkapi dengan alat untuk pemadam kebakaran untuk proteksi terhadap api tersebut. Kira-kira untuk rumah yang biasa itu sebaiknya diletakkan di titik mana saja dan menggunakan Fireblock atau Power X yang mana? Oke, boleh saya bantu ya. Misalkan kita mempunyai rumah ya, biasanya ada 2 hal yang paling umum sih. Titik rawan terjadi kebakaran. Yang pertama dari kelistrikan, yang kedua dari gas. Seperti itu. Ya, kalau kelistrikan kita bisa menggunakan 2 alternatif, menggunakan Power X atau kita bisa menggunakan Fireblock di sininya untuk melindunginya. Kita tinggal taruh aja di dalam MCB atau mungkin panel listrik seperti itu, kita taruh di situnya. Fireblock juga udah ada bracketnya seperti ini, jadi kita mudah untuk penggunaannya. Seperti ini. Jadi kita tinggal taruh aja seperti ini. Oh, ditaruh di sebelahnya. Betul. Gitu ya, di dalam panelnya langsung atau di sebelah MCB-nya. Yang kedua adalah di gas. Kita taruh harus sedekat mungkin dengan titik rawannya. Contohnya adalah misalkan di tabung gas, karena yang berbahaya sebenarnya di situ. Kita bisa taruh di situ karena kenapa di tabung gas? Karena kita nggak tahu nih kapan regulator di tabung gas itu bocor. Nah, kalau itu tersambar kena api itu yang berbahaya buat kita. Betul ya. Ya, kita bisa taruh Fireblock itu di dekat dengan tabung gas secara sedekat mungkin lah seperti itu. Setelah dia terkena kandungan apinya mengenai dari Fireblock ini, dia akan langsung bereaksi, memecahkan dan dia akan langsung memadamkan api secara cepat. Seperti tadi mungkin ada video yang memperlihatkan juga untuk di gas seperti itu. Jadi ini apinya menyulut ini lalu dia pecah dan melindungi langsung ya, memadamkan. Jadi dia tidak pakai sumbu seperti ini. Tetap memakai sumbu sih, Pak Mas Bram. Oh itu ya? Iya, ini sumbunya, ini pun yang 1 liter juga ada sumbunya. Oke, jadi dia memang ada indikator yang bisa membedakan antara api yang memang sesungguhnya dengan cuman panas aja ya, hawa panas saja. Oke, jadi untuk sebuah rumah, konsultasi pribadi nih ceritanya. Saya juga belum punya. Sebuah rumah itu mungkin membutuhkan berapa daripada Fireblock atau Power X ini? Sebetulnya kita tidak bisa mengucapkan satu rumah butuh berapa. Karena kita harus mengetahui titik rawan sebetulnya di mana. Oke, di setiap titik rawan. Betul, karena kita agak beda dengan alat pemadam yang lain. Kalau pemadam yang lain mungkin per 15 meter, per 20 meter harus dipasang. Seperti itu ya. Kalau kita harus lihat titik rawannya di mana saja. Seperti itu. Kita bisa mengetahui titik rawan di mana aja untuk setiap rumah kita pasti kita tahu. Ini sangat sederhana, sangat simpel dan perlu diganti setiap berapa tahun? 3 tahun? Kalau untuk Fireblock ini dia butuh bisa diganti lagi sekitar 6 tahun. 6 tahun, lebih lama. Seperti itu. Tapi setelah after 6 tahun sebetulnya dia masih bisa digunakan. Karena dia akan cuma mengalami penurunan kualitas pelan-pelan. Tapi tidak langsung tiba-tiba mati, nggak bisa digunakan lagi. Masih hilang total begitu. Iya, betul. Jadi menyenangkan sekali ya, baik dari produknya ini bersifat sangat praktis, tidak perlu banyak pilihan dan sebagainya. Memang 1-2 alat ini bisa menjawab berbagai kebutuhan, berbagai kelas yang berbeda juga, dan juga proses pemasangannya, proses konsultasinya untuk bisa mendapatkan informasi itu juga sangat straightforward ya, sangat mudah ya. Memang yang dibutuhkan masyarakat masa kini ya. Kalau kita lihat tadi sistem penghentian apinya atau pemadaman apinya dibanding dengan pemadam kebakaran, mereka butuh banyak orang dan butuh waktu lebih lama, itu bagaimana tuh? Betul, itu yang jadi kelebihan kita sebetulnya. Jadi kita pertama yang tadi otomatis, nggak perlu manusia. Yang pasti juga perbandingannya. Ternyata walaupun tidak perlu manusia pun, dia bisa memadamkan api secara cepat. Bahkan kalau tadi kita lihat secara di videonya, butuh manusianya harus banyak. Dan yang pasti kita dalam tanda kutip nih, tidak perlu berinteraksi dengan api secara langsung. Paling tidak kita bisa meminimalkan resiko jiwa ya, betul, korban jiwa. Jadi itulah yang paling kelebihan kita juga di situnya. Yang pasti juga penggunanya nggak ribet, nggak susah karena tinggal lempar aja atau nggak kita tinggal taruh di tempat. Satu lagi, kalau kita bicara soal dilempar lalu api mati, apakah kita perlu ada jarak tertentu dari meledaknya Fireblock ini dengan manusia? Jadi misalnya dilempar kita harus lari sejauh mungkin atau radius ledakannya itu berapa jauh? Sebetulnya kalau dari Fireblocknya sendiri, dari ledakannya itu sebenarnya tidak ada pressure. Pressure dalam arti tidak ada pressure yang membahayakan. Karena waktu kita meletakkan Fireblock itu pun, misalkan kita jarak cuma 30 cm aja, sebenarnya nggak menjadi masalah. Karena
hanya paling kecipratan aja daripada kandungannya, tapi itu pun nggak berbahaya. Cipratan tidak berbahaya, Betul. bukan bahan kimia yang melukai kulit. Ya. Karena sudah mendapatkan berbagai sertifikasi, dan untuk bisa lebih percaya lagi, kita juga ada seorang customer yang ingin memberikan testimoni juga ya, yang ada di layar kaca Anda. Ini dia. Ini adalah para customer yang telah menggunakan Fireblock, dan ini nama-nama yang cukup besar bahkan, dan yang memang ruangnya sendiri juga sangat besar untuk bisa melindungi para customer yang datang ke situ untuk ini ya terhadap api ya. Dan jadi tidak hanya perorangan saja, perusahaan juga dari berbagai latar belakang sudah menggunakan jasanya ya. Jadi sebetulnya alat ini bagusnya adalah apa? Dari usaha kita yang paling kecil, ya paling mungkin rumah ya, sampai di usaha kita yang paling besar, di pabrik, industri, gedung perkantoran seperti itu, mereka sudah bisa menggunakan alatnya kita. Oke, so don't worry, be safety. Terima kasih banyak telah hadir di sini Bapak Agus dan Bapak Michael juga sudah memberikan informasi yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh